Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi para hambanya yang berdoa meminta kepadanya bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat ke-186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila para hambaku bertanya kepada dirimu tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat, aku menjawab permintaan-permintaan para hamba apabila mereka berdoa kepada diriku. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin apabila kita meminta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawabnya. Begitu pula di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan menjawab doa-doa kalian. Maka ini pun adalah perintah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menjamin akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di kandang puyuh percobaan. Kondisi puyuhnya sehat-sehat, tidak ada yang mati. Sirkulasi udaranya bagus. Minumnya juga banter, makannya juga banter om. Ini hari ke-32. Jadi hari 32 ini sudah saya hitung masih deoki muda ya, masih pulet muda. Masih masuk klausal deoki kalau menurut saya, karena belum bertelur di usia 35 hari. Itu yang mau saya ukur, insya Allah nanti. Ini secara puyuhnya ya alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan makannya memang saya los, tidak ada rimnya, pokoknya makan aja udah. Untuk kejar bobot yang kurang om, jadi pemberian pakan 7501 masih berlanjut sampai dia bertelur 5% om. Ya, jangan dioplos dulu. Ingat pesan saya, jangan dioplos dulu. Jadi misalnya di sini cukup cuman puyuh 1230 ekor. Kandang urgen ini. Nah, yang sisanya ada sekitar 800-an. Nggak sampai lah, paling 700 sekian lah. Pokoknya totalnya masih sisa 2008. Itu masuk ke kandang utama. Nah, ini puyuh-puyuh kalau dia cuacanya bagus di sini om. Kemudian saya pastikan sirkulasi udaranya tidak ada masalah. Ini air minumnya harus ditambah lagi tuh. Dari semalam masih menggunakan vitamin E selenium om.
Jadi masih menggunakan vitamin E selenium. Gitu Om. Jadi di sini puyuh-puyuhnya ginu-ginu. Yang dikatakan premium itu sebenarnya bukan saya membrandedkan puyuh saya jauh lebih baik daripada puyuh teman-teman. Bukan, jangan salah paham. Ataupun mengunggulkan puyuh saya, ya jangan. Puyuh saya sama dengan puyuh teman-teman. Yang saya maksud premium itu adalah perlakuannya yang betul, yang kita kondisikan, di mana posisi dari perlakuan puyuh itu benar-benar menurut kaidah gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya banyak yang salah kaprah, artinya kadang mereka mikir wah puyuh-puyuh premium berarti puyuh-puyuh terbaik. Sebenarnya bukan ke arah situnya. Yang saya katakan itu premium itu adalah perlakuannya di mana kebutuhan dan nutrisi puyuh itu benar-benar dipenuhi gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai posisi kejadiannya kenapa harus pakai susu, kenapa harus pakai asam sitrat, kenapa harus pakai soda kue, itu ada basically fungsinya. Jadi misalnya seperti susu itu membantu perkembangan untuk pembentukan rangkanya yang saya sering sebutkan secara kakinya besar-besar itu sebenarnya rangka konstruksinya tubuh puyuh itu juga ikut membesar secara sistem tulangnya. Artinya dia lebih siap untuk mengkondisikan ke fase bertelurnya nanti jauh lebih baik dibandingkan dengan puyuh yang tanpa pemberian susu. Kemudian untuk soda kue dan sitrit asidnya itu memang dipergunakan untuk mengkondisikan puyuh-puyuh itu karena tingkat kepadatannya sangat luar biasa. Satu kotak itu kan 250 ekor. Jadi otomatis persaingan pakan, sudah persaingan minum, kemudian posisi cuaca panas, kemudian perletakan baterai yang tidak betul. Itu efek domino yang kita kondisikan untuk mengurangi itu menggunakan asam sitrat dan soda kue. Ketika proses itu masih belum maksimal, maka tindakan selanjutnya menggunakan yang namanya obat penurun panas paragin itu. Itu ada amoksilinnya juga. Nah, puyuh itu kan ada kantung hawa yang sering disebut orang-orang itu namanya bili-bili udara. Jadi dia mengandalkan benar-benar yang namanya sirkulasi udara itu yang bagus. Dampak efeknya itu tadi kemana-mana teman-teman. Makanya saya juga belajar banyak dan setiap hari masih terus belajar untuk mengkondisikan yang nyamannya bagaimana. Secara puyuhnya itu yang nyamannya bagaimana. Ternyata dari beberapa percobaan, dari beberapa kajian, dari beberapa evaluasi, didapatkan ternyata kandangnya yang ideal ya memang kandang begini teman-teman. Kandang yang terbuka dengan jarak antar baterai ini ya lumayan sekitar 1,5 meter. Itu yang ideal. Sirkulasi anginnya itu yang diharapkan bisa bermain di situ. Sehingga penurunan dampak resiko heat stress, panas itu sedikit membantu dan berkurang. Dan tentunya puyuhnya jadi lebih sehat teman-teman dibandingkan dengan puyuh yang dalam kondisi seperti kandang saya yang satunya itu yang padat itu jauh lebih produktif dibandingkan dengan yang seperti ini gitu. Ini lebih produktif dibandingkan yang sana. Nah, bagaimana saya bisa menilai posisinya jauh lebih produktif? Secara kesehatan, secara sirkulasi angin, saya pun berada di dalam kandang ini nyaman gitu. Nyaman senyaman-nyamannya dan tidak ada bau. Kemudian dipastikan lalat juga hampir tidak ada karena kondisinya memang apa ya, perlakuan untuk maintenance-nya betul gitu loh. Padahal di belakang itu adalah kandang bebek, kandang entok teman-teman, yang sekali lagi entok itu membawa indikasi-indikasi virus. Dari pecah telur itu sudah ada ND, AI, itu sudah dibawa oleh mereka dari sejak kuningnya.
Wallahu alam, saya nggak tahu kenapa. Cuman efek domino yang sering terjadi, kadang orang-orang itu takut ketika mau beternak dalam satu area petarangan yang dimana banyak gitu loh. Ada ayam, ada bebek, ada kambing. Nah, argumen-argumen itulah yang mau saya bantah, yang mau saya patahkan dengan sedikit advice yang saya berikan, pembelajaran kepada siapapun dengan konsep sustainable farm itu tadi, itu masih berlaku gitu loh. Asal maintenance kita betul, makanya semuanya akan sehat-sehat saja. Kondisi kotoran teman-teman sampai dengan saat ini masih oke, masih kering dan tidak ada yang becek, basah, sama sekali tidak ada. Semuanya masih dalam kondisi sesuai dengan harapan. Nah, sekali lagi yang seperti yang saya katakan, puyuh premium itu adalah puyuh yang perlakuannya betul, yang kita siapkan memang untuk menjadi mesin perteloran nih ceritanya. Ya tentunya kita harus siapkan rangka yang baik, asupan pakan yang bagus dan terpola, kemudian bobotnya juga kita harus kejar. Di awal fase 0 sampai dengan 26 hari kita menggunakan posisi pakan halus yang menggunakan 5-11 dicampur dengan konsentrat grower dan ada separatornya. Kemudian di fase 24 atau 25 itu sudah masuk untuk premiknya, memang sudah dari awal kita kondisikan itu. Kemudian di fase 24 itu tadi usianya sudah kita tambahkan dengan vitamin E selenium untuk merangsang mereka agar lebih cepat kesiapan uretannya dalam bertelur itu tadi. Sekaligus kita rubah pola pakannya menggunakan pakan yang crumble yang 7501. Nah, kenapa saya pilih 7501? Karena asupannya menurut saya jauh lebih baik secara gizi dari yang tertulis. Kemudian yang kedua tentunya pertimbangan dari cost. Murah tapi mutunya baik itu yang agak susah nyarinya. Kebetulan ada tawaran 7501, maka saya pergunakan itu. Biasanya teman-teman itu kalau yang penjual pulet itu jarang yang memperhatikan hal-hal demikian. Yang dipikir adalah orientasi dari berapa kosnya nanti yang didapat ketika menjual pulet atau DOQ. Ya karena itu tadi, para pembeli pulet pun tidak berpikir konteksnya menggunakan maintenance yang betul, perawatan yang betul, itu ada kos tambahan yang mestinya tidak boleh disamakan dengan harga-harga pulet biasa gitu loh. Misalnya harga pulet biasa 7.000, sementara pulet premium harus disamakan dengan 7.000, ya lucu kalau menurut saya. Orang bisa mendapatkan harga 7.000 itu teman-teman biasanya menggunakan pakan SQ100 itu yang dipergunakan, pakan yang murah, sehingga fase tahapan selanjutnya itu sepenuhnya jatuh kepada peternak. Dan peternak pun akhirnya apa? Nanti memberikan pakan yang sudah sifatnya self milk langsung. Ketika nanti problemnya kok nggak nelor-nelor karena bobotnya kurang. Nah itu yang tidak pernah disampaikan oleh para penjual pulet gitu loh. Hal-hal begitu ya, semisal nih, misalnya kita berikan informasi menggunakan 7501 sampai kapan? Sampai dia bertelur di angka 5%. Jadi misalnya ini 1230, ya tentunya 5%nya dikalikan aja. Setelah dia mencapai puncak 5% itu tadi, barulah kita ganti dengan menggunakan self mixing SQ101, kita campur dengan separator. Kemudian ada konsentratnya KIP 333, kemudian kita tambahkan premik yang sudah ada kandungannya folik asid sama bioflavonoidnya, sehingga menyebabkan telur itu menjadi telur omega yang punya kandungan omega tinggi, kemudian low kolesterol, yang terpenting itu bisa anti alergi gitu teman-teman. Jadi jangan misunderstanding nih ceritanya. Banyak yang misunderstanding mengatakan bahwasanya wah pulet saya pulet yang terbaik. Salah itu teman-teman. Pulet saya juga ada yang sakit, ya sama saja. Yang saya maksud dengan premium itu adalah sekali lagi tentang perawatannya teman-teman. Perawatannya. Jadi perawatannya ya semua bisa menuju ke premium itu tadi, asal
menggunakan SOP yang benar. Jadi gitu teman-teman, hari ke-32 masih belum ada yang bertelur tuh. Jadi biarin aja dulu, yang penting kita kejar bobotnya sampai dia bertelur 5%, baru kita akan ganti dengan menggunakan pakan self mixing. Semangat peternak Indonesia, jangan putus asa dan jangan hanya berpangku tangan saja atau memakan satu informasi secara mentah-mentah, tapi telaah, teliti, dan pahami betul apa yang disampaikan pada informasi itu tadi. Jadi jangan sampai ada yang berpikir, wah bisnis puyuh merugikan. Itu hanya pertimbangan satu sisi. Karena orang-orang ataupun peternak-peternak yang posisinya tidak menggunakan maintenance yang betul, sehingga menjadikan mereka merugi atau gulung tikar. Tentunya teman-teman yang sudah mendapatkan informasi-informasi akurat tidak akan seperti itu. Harapan saya begitu. Saya kepengen cerita yang senang-senang aja deh. Kenapa saya bagikan ilmunya ini tadi? Agar teman-teman semua bisa belajar sesuai dengan yang sudah diterapkan oleh Mbok Devam. Hasil sudah kami nikmati, sekarang gantian teman-teman yang belajar untuk menikmati dan disiplinkan ilmunya. Sekali lagi jangan lupa doa. Karena orang bekerja tanpa doa itu sama dengan orang sombong yang sudah menuhankan segalanya. Kita tanpa Allah itu tidak bisa apa-apa teman-teman. Sekali lagi tidak akan pernah bisa apa-apa. Jadi jangan lupa teman-teman, gelar sajadah itu tetap, urusan duit itu urusannya yang maha punya duit. Minta sama Allah, saya sudah ajarkan semuanya. Apa yang semestinya saya ajarkan, syiar sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tinggal kalian yang menjalankan istiqomah atau tidak. Jangan lupa klik like, jangan lupa berikan komentar yang positif agar channel ini terus berkembang. Dengan yang paling baik tentunya memberikan komentar-komentar positif. Harus bagaimana nih, tahapannya harus bagaimana agar semuanya bisa menyerap ilmu ini secara maksimal. Jangan lupa subscribe teman-teman, agar setidaknya perkembangan dari channel ini bisa, harapan saya cuma satu, menggegerkan dunia peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentok saya sudah netes lagi. Itu loh enaknya mentok. Tiba-tiba bawa anak banyak, 100% netas, tidak perlu mesin tetas. Jos gandos.